Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah yang disisipkan di dalam RUASN terkait dengan pemberian dana pensiunan kepada Bapak Ibu honorer di tahun 2024 ke depan. Programnya ini segera akan diasesikan Bapak Ibu bahwa para honorer akan diberikan pensiunan sebagaimana PNS. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, Menpan RB menyurati Pemda minta siapkan anggaran pensiunan untuk ASN part-time auto sejahtera segini besarannya. Nah, Bapak Ibu, inilah informasi terkini Kamis 13 Juli 2023 terkait dengan kesejahteraan para honorer, demikian juga dengan P3K yang akan menerima pensiunan yang akan diberikan pemerintah sebagaimana PNS. Simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB direncanakan akan menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mempersiapkan anggaran gaji sekaligus pensiunan untuk aparatur sipil negara atau ASN per time. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, tentunya ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap seluruh honorer yang mana selain mengangkat menjadi ASN dan memberikan dana pensiunan sebagaimana pegawai negeri sipil. Jadi ini sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Dan hal ini telah disisipkan dalam pasal-pasal yang ada dalam RUASN dan yang segera akan disahkan, dan tentunya hal ini adalah menjadi satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Kalau nanti nggak ada anggarannya, kan nggak bisa digaji, nanti jadi masalah. Ini ujar Abdullah Azhar Anas selaku Menpan RB. Diketahui sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azhar Anas akan menambah unsur baru dalam status kepegawaian aparatur sipil negara, yaitu PNS, P3K, dan P3K per time. Jadi bukan hanya PNS dan P3K saja, tetapi ASN itu nantinya ada tiga, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang disebut dengan P3K penuh waktu, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau P3K per time. Jadi inilah nanti semua para pegawai yang ada di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagaimana status kepegawaiannya yang dipaparkan oleh Menteri Pan RB. Sehingga dengan adanya aparatur sipil negara atau ASN per time, diharapkan dapat mengakomodir seluruh tenaga honorer untuk mendapatkan kepastian serta kejelasan status kepegawaian. Dengan kepastian ini, kekhawatiran honorer akan PHK massal dapat diredam. Dapat dipastikan pula 2,3 juta honorer aman dari penghapusan dan bersiap diangkat ASN per time. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Perhatian pemerintah kepada seluruh honorer menjelang akhir 2023 ini, yang mana sebagaimana instruksi Presiden Jokowi kepada Menpan RB untuk segera menuntaskan honorer ini sebelum berakhir tahun 2023. Sebelum honorer dialih satu sebagai aparatur sipil negara per time, penting diketahui bahwa terdapat perbedaan antara ASN per time dengan ASN yang bekerja dengan sistem full time. Perbedaan yang dimaksud yakni gaji yang diterima oleh ASN per time tentunya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan ASN full time. Kenapa? Ingat, waktunya adalah paruh waktu, tidak sebagaimana jam kerja ASN full waktu.
atau full time. Yang kedua, ASN part time tidak memiliki jam kerja sebagaimana ASN full time. Ketiga, lebih lanjut Menpan RB akan merencanakan untuk menganggarkan tentang pensiunan untuk P3K part time. Namun hal ini masih belum dibahas secara utuh dan detail, sebab harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan hal ini, yang mana program pemerintah untuk mengangkat para honorer ini di tahun 2023 ini, sebagaimana yang telah diinformasikan tadinya bahwa rencana pemerintah untuk mengalih statuskan para honorer ini bukan hanya menjadi PNS, bukan juga hanya menjadi P3K, tetapi status baru yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K part time atau P3K paruh waktu. Nah, tentunya berdasarkan hal ini satu informasi penting dan ini adalah hal baru. Kalau sebelumnya para honorer itu tidak mendapatkan pensiunan, tetapi oleh pemerintah pusat melalui Menpan RB mengupayakan supaya para honorer ini mendapatkan pensiunan, dana pensiunan dengan statusnya yang hanya P3K per time. Jadi ini adalah suatu perhatian yang benar-benar perhatian dari pemerintah untuk Bapak Ibu honorer, supaya para honorer ini benar-benar merasakan kebahagiaan karena memang kesejahteraannya sangat diperhatikan oleh pemerintah tentunya. Dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik itu PNS maupun P3K, demikian dengan P3K per time, maka ini adalah kebijakan pemerintah pusat untuk menanggulangi permasalahan terkait dengan honorer. Jadi, dasar ya pelaksanaannya dan hal nyata yang telah dilakukan yaitu diawali dengan pendataan honorer melalui penataan honorer di database BKN yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 tahun yang lalu, dan seterusnya ada beberapa instansi dan juga honorer yang belum mengupload SPTJM sehingga diberi kesempatan pada tanggal 15 sampai dengan 31 Maret 2023, dan hasilnya dari 600 instansi pusat maupun daerah yang ada di Indonesia, masih 5 instansi lagi yang belum mengupload SPTCM dan belum mendaftarkan honorernya di database BKN. Tentunya 5 instansi ini sudah diketahui oleh pemerintah, dan tentunya ini adalah hak pemerintah untuk memberikan kesimpulan apakah masih diberi kesempatan untuk penataan honorer 5 instansi ini ataupun tidak. Nah, tentunya terkait dengan hal ini, maka Bapak Ibu honorer bersiap-siap untuk diangkat menjadi ASN, walau statusnya adalah P3K per time. Satu kebanggaan dan satu hal yang mengembirakan, karena para ASN ini nantinya, baik P3K full time maupun P3K per time akan diberi dana pensiunan oleh pemerintah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.